Shalom, selamat pagi anak-anak. Ada sehat-sehat Joy ini dang semua? Sehat Kang? Oke, sebelum torang mau mulai torang pe mata pelajaran di pagi hari ini, Ner minta satu orang siswa pimpin doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa kita. Dan itu terima kasih Engkau sudah menyertai sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Tuhan, kami akan doakan aktivitas belajar yang mengajar kami. Kiranya Tuhan menuntun menyertai dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan lebih baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih Belia. Oke, Ner mau ambil absen dulu. Delia, Hadir. Tirsa, Hadir. Santika, Hadir. Nathan, Hadir. Tamariska, Hadir. Deise, Hadir. Reisti, Hadir. Febriani, Hadir. Cici. Siapa pakai headset di belakang sana? Madsen, Hadir. Indah, Mardioni. Siap. Hadir semua, Kang. Ner mau tanya mengenai materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Jadi orang materi minggu lalu itu mengenai kasih Yesus Kristus. Dan di saat ini orang mau masuk materi baru. Yang ada apa, Kang? Oke, manual jodang. Boleh toh dapat lihat toh ini? Oke. Orang mau masuk materi baru. Di sini Ner mengambil sebuah materi mengenai etika Kristen dalam remaja. Di dalamnya ada kejujuran, tanggung jawab, dan hormat. Oke, Ner mau tanya dulu satu-satu ini. Mau tanya Pak Febriani. Febriani, menurut Febriani, apa sih itu etika? Etika itu benar yang mempelajari apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Oke. Itu menurut tanggapannya Febriani. Kalau Delia dan apa sih itu etika? Etika itu seperti apa? Etika itu mungkin lebih ke peraturan, contohnya itu etika berpakaian. Oke, etika berpakaian. Kalau menurut Cici dan etika itu seperti apa? Kelakuan, Oke, karakter, kelakuan Kang. Oke, jadi dalam etika Kristen, konsep kejujuran, tanggung jawab, dan hormat memiliki peran yang sangat penting dan merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Kristen. Dalam etika Kristen ini, Ner mengambil 3 dalam remaja, yaitu yang pertama apa? Kejujuran. Yang kedua, tanggung jawab, yang ketiga, hormat, Oke, kita masuk dalam kejujuran. Kejujuran dalam etika Kristen mengacu pada sikap tulus dan jujur dalam setiap tindakan dan ucapan. Ini berarti tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak melakukan manipulasi. Kalau berbicara tentang jujur, artinya berarti orang bercerita kebenaran, Kang.
Siapa sini jaga bercerita jujur? Semua angkat tangan bercerita jujur. Berarti semua anak-anak yang baik. Dalam Alkitab terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya kejujuran, seperti dalam Amsal 12 ayat 12 berkata, yang mengatakan bahwa bibir yang dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Lanjut, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam etika Kristen mengacu pada kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Kalau Mner mau bertanya dulu, Pak Madsen. Madsen sebagai anak di keluarga, apa Madsen bertanggung jawab sebagai anak? Tanggung jawab sebagai anak harus hormati orang tua yang pasti. Menghormati orang tua, oke. Kalau dari Pak Mardioni dan Mardioni tanggung jawab dalam keluarga itu apa? Kita sebagai anak yang paling tua, kita membantu sampai bapak formo hidup pribadi. Oke. Sebagai mewariskan Bapak Kang. Ya. Dalam Lukas 6 ayat 10, Yesus mengajarkan barang siapa setia dan perkara kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Lanjut, hormat. Hormat dalam etika Kristen mencakup rasa hormat terhadap Allah, sesama manusia, dan ciptaannya. Siapa sini jaga hormat DP orang tua, mama dan papa? Otomatis semua, Kang. Yang tidak ada anak yang tidak mau hormat DP orang tua. Kalau jaga baku dapat yang lebih tua di jalan-jalan, nang ada yang jaga kasih beri salam? Ada. Ner suka Ner pe siswa-siswa begini semua. Bangga Ner. Hormat juga berarti mengakui nilai dan martabat setiap individu sebagai ciptaan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Oke? Di sini Nir akan mengidentifikasi cara-cara praktis untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam torampe kehidupan setiap hari. Mengenai kejujuran, mengenai tanggung jawab, mengenai hormat. Kalau dalam kejujuran, kalau dalam torampe kehidupan setiap hari tentunya mengaku kesalahan, Kang. Artinya ketika orang berbuat salah, maka orang harus berkata jujur. Terus yang kalau dalam tanggung jawab, contoh orang Temang Indah tuh, dia dipertanggungjawabkan dalam sebuah organisasi di remaja sebagai bendahara, contoh. Terus Indah memegang kepercayaan itu, bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Itu salah satu contoh tanggung jawab. Lanjut, hormat. Ya, kalau bercerita mengenai hormat, tentunya adik-adik semua sudah tahu. Menghormati orang tua, menghormati sesama. Jangan serta orang baku dapat dengan orang yang lebih tua di jalan, kong terusnya tidak hormat. Kadang-kala orang begitu toh. Iya. Nah, mengaku juga pemirsa juga mau bahas sembunyi-sembunyi. Oke. Dari torampe pembahasan hari ini, Mner bakalan mau kasih tugas Pak adik-adik. Ini tugas kelompok. Minggu lalu kan Mner bilang, minggu ini Mner mau masuk, usahakan semua sudah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan di hari ini. Ada bawa semua? Ada. Okay. Ini tugas kelompok. Mner akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi
Kelompok 1 Delia, Tirsa, Santika, Nathan, dan Cici. Kelompok 2 kelompok 1 Delia, Tirsa, Santika, dan Nathan. Kelompok 2 Febri, Tamariska, Cici, Madsen. Kelompok 3 Preisti, Deise, Mardioni, dan Indah. Oke, silakan membentuk kelompok dan saling berdiskusi. Nanti Mir paparkan DP pertanyaan. Oke, pertanyaan buat kelompok yang pertama. Pertanyaan buat kelompok yang pertama. Mengapa kejujuran penting dalam kehidupan remaja Kristen? Mengapa kejujuran ini sangat penting dalam kehidupan remaja Kristen? So, paham kelompok 1? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Mengapa tanggung jawab merupakan nilai penting dalam ajaran Kristen? Mengapa tanggung jawab ini merupakan nilai penting dalam ajaran Kristen? Oke, kelompok 3 yang terakhir. Mengapa penting bagi remaja Kristen untuk menghormati orang tua dan guru? Oke. Mir kasih waktu, kan minggu lalu Mir so bilang toh, DP alat dan bahan semua sudah dipersiapkan dari rumah. Ketika teman-teman, ketika adik-adik datang ke sekolah atau kita sementara melakukan diskusi seperti ini, tinggal mau dicontoh, tinggal mau ditempel, bagaimana toh? Oke. Oke, teman-teman, silakan cari waktu, karena itu tinggal mau ditempel, jadi Mir mau kasih waktu 5 menit. Oke. Saling berdiskusi ya, saling berdiskusi. Jika ada kesulitan boleh bertanya kepada Mir. Iya. Untuk diskusi kelompok dapat mempresentasikan di muka mewakili 1 orang. Ya, ketua kelompok saja. Nanti kalau kurang jelas atau bagaimana boleh bertanya kepada Mir dari kelompok-kelompok. Nir akan memberikan penilaian ya ini. Jadi usahakan tiap kelompok mempresentasikan dengan baik. Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Oke. Semua presentasi mau acak Jo atau bagaimana? Ika urutan Jo? Oke. Oke, dari kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1 presentasi lalu tunjukkan hasil karya kalian. Oke, kelompok 1 dengan anggota Delia Selena, Nathan Dene, Sanjaya Bungo, dan Tirsa Kakala. Nah, di sini kami mendiskusikan tentang mengapa kejujuran penting dalam kehidupan remaja Kristen. Jadi, kejujuran adalah salah satu nilai inti dalam ajaran Kristen. Dalam kehidupan remaja Kristen, kejujuran itu sangat penting karena mengikuti teladan Yesus dan membangun kepercayaan. Nah, di sini juga kami kelompok ada kata-kata mutiara. Kejujuran terkadang sangat sulit, tetapi kejujuran selalu menenangkan. Terima kasih. Oh, mantap.
Oke, lanjut kelompok 2. Ya, saya mewakili kelompok 2 dengan saya sendiri. Pertama, Metsepusu, yang kedua ada Cibarano, yang ketiga ada Kepriani Wansaga, dan yang keempat ada Tamariska Tani. Oke. Tanggung jawab menurut kelompok kami, tanggung jawab merupakan nilai penting dalam ajaran Kristen karena kepatuhan kepada perintah Tuhan. Alkitab mengajarkan pentingnya tanggung jawab, termasuk tanggung jawab terhadap Tuhan, sesama, dan ciptaan. Menjalankan tanggung jawab adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Mengembangkan karakter menjadi pribadi yang bertanggung jawab, membantu remaja mengembangkan karakter yang kuat dan matang. Ini penting untuk keberhasilan dan kepuasan hidup. Persiapan masa depan, tanggung jawab mempersiapkan remaja untuk menghadapi tantangan kehidupan dewasa, baik dalam hal karir, hubungan, maupun pelayanan. Dan ada kata-kata motivasi dari kelompok kami berbunyi demikian. Jangan jadikan tanggung jawab sebagai beban, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk maju. Oke, terima kasih. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk dan dipersilakan kelompok terakhir, kelompok 3. Terima kasih. Kami kelompok ini hasil karya dari kami kelompok 3. Oke. Dengan kelompok saya sendiri, kemudian ada teman Linda, ada teman Dece, dan ada teman Marjon. Di sini, mengapa penting bagi remaja Kristen untuk menghormati? Karena itu sudah ada di dalam Alkitab. Alkitab secara langsung mengajarkan untuk menghormati orang tua kita, baik orang tua kandung kita maupun bukan orang tua kandung kita. Itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Pendidikan dan pengasuhan orang tua dan guru berperan penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter remaja. Menghormati mereka berarti menghargai upaya dan pengorbanan yang dilakukan untuk kebaikan mereka. Di sini saya ada kata-kata mutiara. Jika kita tidak mampu menghormati orang lain, bagaimana orang lain akan mampu untuk menghormati kita? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, adik-adik, Nir sangat mengapresiasi dengan usaha kalian dalam waktu yang cukup lama, 1 minggu. Nir memberikan kesempatan untuk mengumpulkan bahan dan alat untuk dapat kita jadikan pembelajaran di pagi hari ini. Dan Nir sangat bangga memiliki siswa-siswa seperti kalian, karena di mana kalian sudah berusaha sampai saat ini, kalian masih mengikuti apa yang telah Nir berikan. Dan di saat ini dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah mempresentasikan mengenai kejujuran, mengenai tanggung jawab, dan juga mengenai menghormati, ini sangat-sangat baik. Jadi Nir memberikan penilaian semua dengan nilai 100. Dan untuk pembelajaran kita di pagi hari ini mengenai etika Kristen dalam remaja, di dalamnya ada kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati. Tentu saja kejujuran, tanggung jawab, dan hormati ini merupakan
tiga pilar utama dalam etika Kristen yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan remaja. Jadi ini sangat penting untuk orang terapkan patoran kehidupan sebagai kaula muda, sebagai remaja. Kejujuran mencerminkan integrasi dan keterbukaan, mendorong hubungan yang tulus dan dipercaya. Tanggung jawab menekankan pentingnya memenuhi kewajiban dan tugas dengan penuh dedikasi, baik dalam keluarga, baik dalam sekolah, maupun komunitas lainnya. Hormat menunjukkan penghargaan dan sikap menghormati terhadap orang lain, termasuk torampe orang tua di rumah, torampe guru-guru yang ada di sekolah. Jadi, ketiga nilai ini saling berkaitan dan membentuk karakter yang kuat, membantu teman-teman sebagai remaja untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristen, membangun hubungan yang sehat dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan mengamalkan kejujuran, tanggung jawab, dan hormat, remaja Kristen tidak hanya menunjukkan kedewasaan moral dan spiritual, tetapi juga menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Jadi, teman-teman semua sebagai remaja Kristen akan menjadi teladan bagi orang lain. Oke, sepaham mengenai materi di pagi hari ini? Betul-betul sepaham? Raise team. Sepaham? Sudah. Oke. Berhubung semua adik-adik so mengerti mengenai terampi mata pelajaran hari ini, Nir mau kasih tugas. Tugas adik-adik buat video, lalu Nir akan memberikan materi, hanya satu materi saja atau satu pertanyaan. Terus teman-teman buat video sekreatif mungkin tentang apa tanggapan utama yang dihadapi remaja Kristen dalam menerapkan nilai kejujuran dalam era digital dan media sosial. Nanti materi ini nanti Nir kirim di grup WA. Terus nanti sebentar Nir akan kirim link GCR-nya. Nanti ketua kelas, Daisa ketua kelas mana? Nanti ketua kelas berkontribusi dengan Nir sebentar. Ada yang ingin Nir bicarakan. Dan untuk tugas teman-teman boleh dengar, dan untuk tugas teman-teman buat video lalu kirim di link GCR. Batas pengumpulan video hanya sampai hari Jumat. Nir minta untuk teman-teman semua mohon tepat waktu kerjasamanya sehingga teman-teman semua penilai Pamnir bagus. Oke, sekian torampe pertemuan hari ini. Ini Nir mau apa ya? Nir mau simpang Pamnir peruangan. Nanti Nir mau pajang nih. Oke. Mantap memang Nir anak-anak ini. Suka Nir. Apresiasi. Oke yang. Kalau begitu satu orang mahasiswa. Pimpin doa orang semua. Ya. Nanti si ketua kelas jangan lupa ya pipa Nir sebentar. Teman-teman, sebelum kita materi kelas kita, mari kita berdoa. Kepada mereka yang tersebut kepada kami Bapa, buat penyertaan yang saya katakan tadi. Ternyata pada saat ini proses pembelajaran kami boleh berlangsung dengan kami menekan karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami akan melanjutkan kami untuk sertai hingga boleh berjalan sesuai dengan kami. Dalam nama Anak, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk kelas
IPA 2. Ner pamit dulu dan sampai ketemu di minggu depan. Kasih. Nyanda so.